Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Denilia selaku guru mapel dan saudara sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan bersama-sama menyelami fondasi utama dari negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya, Mela Oktaviana, nomor presensi 20 dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan membahas bagaimana negara ini terstruktur, bagaimana pemerintahannya dijalankan, dan sistem apa yang mendasarinya, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Mengapa penting untuk memahami bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan? Karena hal tersebut mendasari organisasi dan fungsi suatu negara, mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara, menentukan mekanisme pengambilan keputusan politik, dan tujuan presentasi kali ini yaitu akan menjelaskan konsep bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Dan kita bisa menganalisis bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep bentuk negara. Definisi dari konsep bentuk negara yaitu struktur organisasi suatu negara secara keseluruhan, mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk negara utama yaitu ada kesatuan atau unitaris, yaitu kedaulatan negara bersifat tunggal dan tidak terbagi-bagi. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi, contohnya Indonesia, Prancis, dan Filipina. Selanjutnya ada serikat atau federasi, yaitu terdiri dari beberapa negara bagian yang menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah federal. Contohnya seperti Amerika Serikat dan Australia dan Jerman. Selanjutnya konfederasi, yaitu perserikatan beberapa negara berdaulat yang bekerja sama dalam bidang tertentu. Namun, negara anggota tetap mempertahankan kedaulatannya secara penuh. Contohnya seperti Swiss berdasarkan sejarahnya, Uni Eropa dengan catatannya. Selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana bentuk negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Hal tersebut ditekankan pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ciri-ciri negara kesatuan di Indonesia yaitu kedaulatan tunggal berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dalam urusan negara. Lalu wilayah negaranya yang merupakan satu kesatuan dan tidak terbagi-bagi. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengurus urusan pemerintah sesuai undang-undang. Dan Indonesia sendiri juga dijelaskan bahwa negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 25A UUD 1945. Selanjutnya kita berpindah ke konsep bentuk pemerintahan. Definisi dari bentuk pemerintahan sendiri yaitu sistem organisasi kekuasaan dalam suatu negara, terutama terkait dengan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Bentuk-bentuk pemerintahan utama yaitu ada monarki, kepala negara dijabat secara turun-temurun atau herediter. Monarki terbagi jadi dua, yaitu monarki absolut, kekuasaan kepala negara tidak terbatas, dan monarki konstitusional, yaitu kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya ada republik, yaitu seperti republik yang kita cintai, negara kita, Republik Indonesia. Republik terbagi jadi dua juga. Anyway, republik itu kepala negara dipilih melalui pemilihan umum. Republik terbagi jadi dua, yaitu republik presidensial, kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya itu adalah presiden. Sedangkan republik parlementer, kepala negara seremonial, yaitu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Tapi bagaimana bentuk pemerintahan Indonesia sendiri?
Indonesia sendiri berbentuk pemerintahan republik. Hal itu ditekankan pada Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang dimana menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia menganut republik konstitusional yang dimana penyelenggaraan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi atau UUD 1945. Kepala negara kita dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Baik, selanjutnya kita beralih ke konsep sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sendiri dapat didefinisikan sebagai pola hubungan dan mekanisme kerjasama antara lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi satu dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem pemerintahan utama yaitu ada sistem presidensial yang dimana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan elektoral. Kabinet atau menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Tidak ada pemisahan kekuasaan yang mutlak antara eksekutif dan legislatif. Namun, terdapat mekanisme checks and balance. Presiden sendiri tidak dapat membubarkan parlemen dan parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden kecuali melalui proses pemakzulan. Yang kedua adalah sistem parlementer, yang dimana kepala negaranya seremonial dan dijabat oleh raja, ratu, atau bisa juga presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk langsung oleh parlemen dan bertanggung jawab kepadanya. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Kepala negara dalam kondisi tertentu dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri menganut sistem presidensial. Meskipun tidak secara eksplisit atau terang-terangan disebutkan dalam UUD 1945, namun ciri-ciri presidensial di negara kita ini sangat kuat loh. Contohnya saja, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden membentuk kabinet dan bertanggung jawab pada kabinet juga. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. DPR sendiri tidak dapat memberhentikan presiden kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balance, yang dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kabinet selaku pemimpin dan penggerak negara. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan TBT. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bisa juga kita sebut hukum. Dari materi yang telah saya paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu adalah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini ditekankan pada pasal 1 ayat 1. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan mekanisme checks and balance antar lembaga negara. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini penting untuk memahami dinamika politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai penutup, penting untuk kita sadari bahwa pemahaman mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan bukan hanya sekedar teori, melainkan landasan penting bagi partisipasi aktif kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Saya Mela Oktaviana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.